ini. Dan keempat ada tanya jawab, serta yang terakhir ada penutup. Nah, sebelum dibuka, mari kita membaca Bismillah bersama-sama agar kajian hari ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rian F. Darmawan. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa suara saya sudah terdengar? Terdengar. Oke, teman-teman, sebelum kita memasuki acara, hendaknya kita membaca tilawah Quran terlebih dahulu. Boleh teman-teman dibuka Qurannya surat Al-Baqarah ayat 152. Ngaji bareng ya. Surat keberapa, Mas Rian? Maaf. Surat ke 152, Ustaz. Surat sama 114 aja kan ya? Ayat kali ya? Oh, maaf. Maksudnya ayat kali. Surat Al-Baqarah ayat ke 152, Ustaz. Oh iya, oke, siap. Makasih. Surat kedua Al-Baqarah ayat 152 ya? 52, ya. Ya, oke, siap. Makasih Mas Rian. Oke, ayo teman-teman bareng-bareng ya. Udah siap semua? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sadaqallahul azim. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Niat amalkan dan sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Rian yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Tidak berlama-lama, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi
dari Ustadz Munindra. Pada Pak Ustadz, apa udah siap? Insya Allah siap. Ki. Kalau gitu untuk Pak Ustadz dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih ya, Kiki. Terima kasih juga buat siapa tadi itu Mas Mamat yang baca Quran tadi ya. Ryan, Pak. Ryan Darmawan. Siap. Ya, makasih ya, Mas Ryan ya. Ya, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-ayah. Yang saya hormati teman-teman dari IKOPIN ya. Betul ya Ki ya? IKOPIN Bandung. Ya Pak. Ya. Ya. Yang insya Allah semuanya dicintai dan dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah karena sore hari ini atas izinnya kita bisa kumpul bareng ya secara online. Semoga berkumpulnya kita sore ini menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya agar benar-benar masuk ke dalam hati kita masing-masing, sehingga setiap kita bisa memiliki hati-hati yang bening, hati yang lembut, hati yang mudah untuk memaafkan, dan hati yang bisa selalu cerdas untuk mensyukuri ya apapun keputusan Allah yang Allah tentukan terjadi dalam episode kehidupan kita. Meskipun terkadang takdir Allah itu berseberangan ya, dengan keinginan hati kita. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Tadi udah dibuka dengan basmalah ya teman-teman. Insya Allah kumpulnya kita akan bernilai ibadah. Ya. Dan sebelum kita memulai kajian, mari sama-sama kita berdoa dulu kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita doakan juga ya teman-teman semua di IKOPIN. Jika hari ini ada sahabat kita atau guru-guru kita atau keluarga kita mungkin yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesabaran ya dan keridhaan bagi mereka dan Allah kembalikan kesehatannya supaya pada saat sehat nanti mereka bukan sekedar sehat, tapi mereka sehat dan bergelimang pahala buah dari kesabarannya saat ini. Untuk yang lagi di jalan, semoga Allah selamatkan perjalanannya ya. Yang harus kuliah, semoga Allah lancarkan kuliahnya. Dan untuk sahabat-sahabat kita, orang tua kita, atau guru-guru kita yang telah mendahului kita, semoga Allah memaafkan semua khilaf dan salahnya. Allah tutup aib-aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah tempatkan mereka semua di tempat yang terbaik di sisinya. Terakhir, kita mohon nih sama Allah, ya Kiki dan teman-teman, semoga ya semua anak-anak IKOPIN yang hari ini ikut kajian maupun yang belum bisa ikut kajian, khususnya yang beragama Islam, semoga semuanya akan dimudahkan oleh Allah untuk suatu hari nanti bisa sampai ke tanah sucinya Allah, untuk bisa menginjakan kaki kita ya ke tanah suci Allah dalam rangka beribadah haji dan umroh dengan mabrur dan mabrurah bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayang dalam keadaan sehat walafiat dan serba berkecukupan. Ala hazihi niyat wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin.
Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Gimana teman-teman semua sehat ya? Teman-teman di Kopin? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, sip. Ini saya kayak sendirian gitu rasanya. Gini teman-teman ya, Kiki, Mas Rian, dan semua teman-teman yang hadir di kajian kita sore hari ini. Kalau kondisi di tempat teman-teman ini kondusif gitu ya, nggak berisik gitu ya, silahkan mic-nya dihidupin aja, diaktifkan saja mic-nya, jangan di-mute, tapi di-unmute saja, karena kajian kita nanti akan lebih sifatnya lebih interaktif gitu, Kiki ya, Mbak Sri, Mbak Ocha, ya, Mas Ilham, diaktifkan saja mic-nya kalau memang di tempatnya itu nggak berisik, gitu ya. Tapi kalau yang berisik, ya ada tukang es lewat, tukang roti, apalagi tukang tahu bulat, ya dimatiin aja. Tapi kalau nyaman, kalau nggak berisik, dihidupin. Setuju ya teman-teman ya? Setuju nggak nih? Setuju, Ustaz. Setuju. Nah, sip. Ya, silahkan dihidupin aja mic-nya. Terus nanti siapa yang, kalau saya tanya, saya sapa, ya tolong dijawab, gitu ya. Yang jawab, yang disapa aja. Kalau yang nggak disapa, ya jangan jawab gitu ya. Jadi makanya diaktifkan saja mic-nya. Oke, terima kasih. Dan judul kajian kita sore hari ini apa, Mas Rian? Judulnya, Mas? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Oke, kalau Kiki judulnya apa, Kiki? Sama, Ustaz. Hah? Sama? Nah, halo. Sri dan Ocha, judulnya apa kajian kita nih? Keutamaan Lailatul Qadar, Ustaz. Nah, halo. Beda-beda nih. Zoom-nya satu ruangan, tapi judulnya beda-beda. Jangan-jangan salah masuk nih. Rian sama Kiki nih. Yang benar yang mana nih? Keutamaan Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar? Keutamaan, Ustaz. Keutamaan Lailatul Qadar. Keutamaan Lailatul Qadar. Keutamaan Lailatul Qadar. Itu ya judulnya ya? Iya. Oke, baik. Sepakatin dulu nih. Jangan kalau beda judul takutnya salah kamar masuknya. Ya, nanti ada pemateri yang lain. Iya, baik. Teman-teman, sebentar lagi atau nanti malam ya. Nanti malam udah masuk malam Qadar ya, udah 10 malam terakhir ya. Iya ya. Iya nggak sih? Kok diem aja sih semuanya nih? Fatime mana? Fatime Az-Zahra mana Fatimah? Fatimah monitor nggak? Hadir Ustaz. Fatimah, coba teman-temannya diajak ngobrol Fatimah. Teman-temannya jangan diem gitu kalau ditanya suruh nyaut gitu. Teman-teman aktif. Ya, karena kalau saya nanya terus teman-teman diem, saya khawatirnya suara saya ternyata nggak kedengeran gitu. Khawatirnya gitu. Jadi kalau ada respon, jadi kita tahu kalau kondisi kalau kajian ini berlangsung kondusif gitu. Ya, teman-teman ya. Ya, ayo teman-teman aktif ya. Oke, sip. Ya, jadi insya Allah kalau nggak ada halangan, ya nanti malam kita udah masuk di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Malam-malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, ya, atau malam Qadar. Nah, banyak banget keutamaan yang ada di malam Qadar atau di Lailatul Qadar itu banyak banget keutamaannya. Dan sore hari ini kita nggak langsung bicara tentang keutamaannya, tapi kita bicara tentang salah satu surat yang Allah turunkan dalam Al-Quran yang isinya itu bicara tentang Lailatul Qadar. Kira-kira surat apa tuh teman-teman namanya? Ya udah, silent please. Mana nih teman-teman angkatan 2021-nya? Ada nggak? Boleh pada on cam dulu yuk. Ayo. Alika monitor nggak Alika? Ya, gimana Ustadz? Alika monitor ya? Hah? Sekar Ayu.
MPDPM. Monitor nggak Mbak Sekar? Monitor gimana, Ustaz? Monitor tuh maksudnya menyimak apa enggak, gitu maksudnya. Itu bahasa saya susah ya. Iya, iya Nyimak nggak? Ustaz. Nyimak ya. Oke, Mbak Sekar di tempatnya dihidupin aja Mbak Sekar. Dihidupin aja mic-nya, jangan dimatiin lagi. Nggak berisik kan ya di situ ya? Kondisif, Ustaz. Kondusif ya. Oke, sip. Mbak Sekar, surat apa sih Mbak Sekar? Surat apa dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang Lailatul Qadar, Mbak Sekar? Al-Qadar, bukan Ustaz? Iya, benar, surat Al-Qadar. Iya, benar. Kenapa sih kok ragu-ragu Al-Qadar? Itu surat yang keberapa tuh, Mbak Sekar? Dalam Surat- Al-Qur'an. Astagfirullah. Bentar, Ustaz. 97. Mas Rian bantu jawab dulu. Makasih Mas Rian. Surat ke-97 ya. Oke, teman-teman. Coba buka suratnya ya. Dilihat, dibuka Qur'annya, surat ke-97. Namanya surat Al-Qadar. Al-Qadar gitu ya, Al-Qadar. Habis huruf D nggak ada A lagi ya, karena itu D-nya kan dalnya itu sukun ya, Al-Qadar. Sudah ketemu belum? Sudah. Oke, ini Teh Ocha atau ini Teh Ocha ya? Betul ya? Iya. Teh Ocha boleh tolong baca Teh Ocha ayat pertamanya? Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Iya. Langsung artinya Teh Ocha. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Qadar. Sip. Makasih ya Teh Ocha ya. Makasih. Oke, jadi Al-Qadar ayat pertama, Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya kami telah menurunkannya dalam kurung, apa dalam kurung? Al-Quran. Al-Quran. Kapan tuh Allah turunkan Al-Quran? Pada malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Gitu ya. Pertanyaan saya, Lailatul Qadar itu kalau di Indonesia dirayakan pada tanggal berapa, teman-teman? Kalau saya bilangnya teman-teman berarti siapa aja boleh nyaut gitu, ya. Tanggal ganjil bukan Ustaz? Tanggal 17 dari Tanggal ganjil berarti tanggal 1 gitu ya. 1 Ramadan, 3 Ramadan gitu. Dimulai tanggal 17 Ustaz. Dari tanggal 21 bukan Ustaz. Gini, saya ulang pertanyaannya ya. Saya bukan bertanya kapan malam Lailatul Qadar, kapan malam Qadar. Yang saya tanyakan, di Indonesia, kita nih di Indonesia, itu kalau ngerayain malam Qadar atau Lailatul Qadar itu tanggal berapa? Itu pertanyaannya. 17 Ramadan. 17 Ramadan. Terima kasih Nuhun Teh Nurul ya. 17 Ramadan. Sip, terima kasih. Sepakat ya. Di Indonesia itu kalau ngerayain malam Qadar, malam turunnya Quran itu tanggal 17 Ramadan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya Mbak Nurul. Kalau malam Qadar itu dimulai dari malam keberapa, Mbak Nurul? Fatimah? Iya, Ustaz. Iya, Fatimah aja deh. Kalau malam Qadar itu mulai dari malam keberapa sih, Fatimah? Malam ke-21 Ramadan bukan, Ustaz? Iya, malam ke-21 sampai malam ke-30 atau 29 ya. Gitu ya. Oke. Jadi kita sepakat yang namanya malam-malam Qadar itu ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Berarti mulai malam ke-21. Misalnya, terus dirayain tanggal 10. Bener nggak tuh ngerayainnya kalau begitu? Enggak benar. Nggak bener kan gitu ya.
Nah, tadi tuh di awal ya, Kiki di awal kajian pembukaan tuh pada saat sambutan pertama, saya membacakan surat Al-Isra ayat 36 yang bunyinya wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti, janganlah kamu mengatakan, janganlah kamu mengerjakan sesuatu yang kamu nggak paham ilmunya. Kata Allah gitu tuh. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kita, ya, inna sam'a wal basoro, penglihatan kita, wal fuada, dan hati kita, itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya loh, kata Allah. Artinya, kalau Kiki ngerayain tanggal 17 Ramadan sebagai malam nuzulul Quran, Kiki harus bisa mempertanggungjawabkan tuh. Oke, 17 itu maksud malam Qadar gitu. Sementara Allah bilang Al-Quran diturunkan di malam Qadar antara 21 sampai akhir Ramadan. Berarti benar nggak kalau tanggal 17? Kayaknya enggak, Ustaz. Kayaknya Tanggal enggak ya. 21. Iya. Iya. Nah, ini kan mahasiswa semua nih ya. Mahasiswa tuh harus kritis gitu ya. Harus jeli gitu. Iya ya, selama ini kita main ngerayain aja. Nuzulul Quran, ya malam turunnya Quran. Kapan? 17 Ramadan. Padahal jelas-jelas Allah bilang Allah menurunkan Quran di malam Qadar. Malam Qadar tuh mulai 21 sampai akhir Ramadan. Gitu. Artinya ada yang miss nih, ya. Ada yang miss, maksudnya banyak di antara kita sebagai umat Islam yang melaksanakan ibadah, ya, atau merayakan perayaan-perayaan hari-hari besar itu tidak berdasarkan ilmu, tapi hanya ngikutin apa? Ngikutin kebiasaan orang-orang dulu aja. Ya dari dulu Pak, dari saya TK juga 17 Ramadan di mana-mana juga nuzulul Quran, ngikutin kebiasaan, bukan berdasarkan ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini adalah Al-Quran atau ayat-ayat Allah. Oke, kita nggak permasalahkan itunya, ya Ki ya dan teman-teman. Tapi yang kita akan bicarakan sore hari ini adalah, oke deh, dikirimnya tanggal 17 atau tanggal 21 atau tanggal berapapun Al-Quran itu, gitu ya. Yang penting Al-Qurannya udah nyampe belum sama kita nih hari ini? Yang Allah turunin tuh, Quran tuh, udah sampai belum ke kita? Udah. 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 Nah, kalau Kiki dapat paket, ya, ada ada GoSend datang gitu ya. Assalamualaikum paket. Buat siapa Pak? Buat Kiki plus mana? Oh iya, saya Pak. Kan gitu ya. Terlepas tuh dikirim tanggal berapa, yang penting paket udah nyampe. Kalau paketnya udah nyampe, apa yang Kiki lakuin biasanya setelah paketnya diterima nih? Dibuka, Ustaz. Dibuka kan ya? Iya. Nah, atau Kiki sibuk ngelihat tanggal berapa dikirimnya nih? Kira-kira mana yang Kiki lakuin? Ngecek tanggal dikirimnya kapan? Apa ngecek isinya? Ngecek isinya langsung. Ngecek isinya. Udah nggak peduli lagi kan? Terserah deh mau tanggal berapa. Yang penting gue udah terima nih paket. Nyampe. Iya nggak Ki? Iya nggak? Iya, Ustaz. Yang penting nyampe. Iya. Oke. Sekarang kita nggak permasalahkan ya tanggal berapa Al-Quran itu turun. Yang jelas di malam Qadar. Terus Al-Qurannya udah kita terima nih. Al-Qur'annya sudah kita pegang, udah ada di depan kita masing-masing. Dari kapan? Dari kita belum lahir tuh Quran udah ada. Dari orang tua kita masih pacaran. Iya kan? Sebelum orang tua kita nikah pada pacaran dulu tuh, yang pacaran nih ya, pacaran. Begitu nikah masih seserahan, di antaranya ada Quran. Kan gitu ya. Nah, ini Qur'annya udah ada di depan kita nih. Nah, setelah Qur'annya ada, kita buka tuh paket dari Allah, isinya Al-Quran. Al-Quran udah kita terima. Maka yang seharusnya kita lakukan adalah kita cek, ini paket isinya apa nih? Ngapain Allah turunin Quran di Ramadan? Kan gitu. Ya nggak? Nah, teman-teman, silahkan buka ya. Silahkan dibuka Qurannya. Lihat, apa sih maksud dan tujuan Allah menurunkan Al-Quran kepada kita nih? Silahkan buka surat Al-Baqarah ayat 185. Surat kedua, ayatnya 185, teman-teman. Sudah ketemu?
Sudah ketemu? Kiki Lesmana? Sudah, Ustaz. Oh, sudah. Oke. Silahkan dibaca, Ki. Artinya, Ki. Nggak usah semuanya, Ki. Sepotong aja, Ki. Nanti saya suruh, kalau saya bilang stop, langsung berhenti aja, Ki. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena Ya, itu stop, Ki. Sampai situ aja, Ki. Yang lain udah ketemu belum, teman-teman yang lain? Udah ketemu, Ustaz. Sudah ya? Alhamdulillah. Fatimah, Iya, Ustaz. Fatimah, ini karena pengaruh puasa kali ya, pada lemes ya? Iya, kayaknya. Hah? Udah puasa terus pada nggak sahur kali ini teman-teman nih. Iya, bentar lagi teman-teman sangat. Ayo cemungut teman-teman, cemungut. Udah ketemu ayatnya. Allah berfirman, Sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Betul ya ayatnya begitu ya. Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Tuh, jelas ya. Jadi Allah menurunkan Quran di bulan Ramadan. Di ayat ini dijelaskan di bulan Ramadan. Di surat Al-Qadar Allah jelaskan bahwa di bulan Ramadan itu adalah di malam Qadar, berarti 10 malam terakhir bulan Ramadan. Terus apa tuh tujuan Allah menurunkan Quran di bulan Ramadan di malam Qadar buat kita nih? Apa tujuan Allah ngirimin Quran itu ke Kiki, ke Fatimah, ke Ocha? Apa tuh tujuannya? Yang pertama kata Allah, hudalinas, agar Al-Quran itu jadi petunjuk nih buat kita nih sebagai manusia. Betul nggak begitu tadi artinya? Betul, Ustaz. Betul ya. Fatimah. Iya. Fatimah berisik nggak sih di tempat Fatimah? Iya, berisik, Ustaz, lagi pada masak. Gimana? Tapi enggak nih. Ini mic-nya dihidupin nggak berisik kok. Kondusif gitu maksud saya. Jadi mic-nya hidupin aja Fatimah kalau emang nggak berisik ya. Aku. Ya, jadi Ustaz. Fatimah nggak repot nanti jawabnya, nggak pakai unmute lagi. Kiki juga tadi kayaknya aman deh tempatnya Kiki. Ya. Unmute Ki. Gitu Kiki unmute. Terus tadi mana Rian? Rian. Ini repotnya nih kalau nggak on cam kita nggak tahu nih sebenarnya orangnya ada apa enggak sih. Ya udah deh, yang ada aja deh ya, Fatimah sama Kiki aja deh yang kita tanya nih. Ya, yang lain off cam, terus mute lagi. Jadi saya nggak tahu aktif apa enggaknya. Jadi mohon maaf nih ya teman-teman, bukannya pilih kasih, tapi yang kelihatan aktif deh ya, yang kelihatan memang orangnya ada tuh yang saya tanya. Bukan berarti yang lain dicuekin ya, tapi karena ya ini karena nggak jelas nih ada apa enggak, kan bisa aja kalau off cam gini bisa aja lagi ngaji gitu ya, lagi tadarusan. Oke, Kiki, Fatimah jadi ngewakilin ya. Kiki wakil buat yang laki-laki, Fatimah mewakilkan teman-teman mahasiswa yang perempuan. Oke ya? Oke. Tadi tujuan Allah menurunkan Quran yang pertama apa tadi, Fatimah? Sebagai petunjuk bagi manusia, Ustaz. Ya, sebagai petunjuk bagi manusia. Pertanyaannya, Al-Quran yang Allah turunkan supaya jadi petunjuk buat kita itu dalam bahasa apa tuh, Fatimah? Allah turunkan. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Fatimah ngerti nggak bahasa Arab? Fatimah. Ngerti, tapi nggak ngerti banget. Nggak ngerti banget. Oke. Kalau nggak ngerti banget berarti bisa jadi ada beberapa ayat yang kalau kita baca, kita nggak tahu artinya gitu ya, Fatimah ya? Iya. Iya. Berarti kalau kita membaca ayat yang kita tidak
artinya, mungkin nggak kita dapat petunjuk dari apa yang kita baca? Enggak. Enggak. Oke, kalau enggak, berarti agar Quran ini benar-benar jadi petunjuk buat kita perlu nggak baca terjemahannya, Kiki? Perlu, Ustaz. Perlu. Supaya apa, Ki, baca terjemahannya? Supaya ngerti. Jadi gak cuma dibaca aja, tapi Pahamin. dipahamin. Tadi tujuan Allah apa? Tujuan Allah turunkan Quran? Sebagai Yang pertama? petunjuk. Jadi kalau kita baca dengan artinya supaya apa? Kita dapat petunjuk. Nah, gitu maksudnya. Jadi buat apa kita baca Quran dengan artinya? Supaya dapat petunjuk dari Allah, gitu. Apa sih ya ciri-ciri orang yang dapat petunjuk dari ayat yang dia baca? Ciri-cirinya gini, Ki. Orang kalau baca Quran kemudian dia dapat petunjuk dari apa yang dia baca, ciri-cirinya setelah dia baca ayatnya, kemudian dia baca terjemahannya, terus dia begini nih, Ki. Oh, gitu, Ki. Oh gitu ya. Oh gitu. Nah, kalau udah gitu ya, itu berarti dapat petunjuk tuh, Ki. Jelas nggak, Ki? Jelas, Ustaz. Untuk bisa tuh ya, untuk kita bisa gitu ya, berarti kita butuh penjelasan nggak? Butuh. Butuh penjelasan, karena baca terjemahan pun kalau nggak dijelasin, banyak loh kita nggak ngerti. Betul nggak? Betul. Iya, benar kan ya? Maka lihat apa tujuan kedua Allah menurunkan Quran di bulan Ramadan di surat Al-Baqarah 185 tadi. Tujuan yang keduanya apa? Yang pertama agar jadi petunjuk buat manusia. Yang kedua, Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. wa bayyinati minal huda, dan menjadi penjelasan-penjelasan atas petunjuk itu. Gitu ya? Jelas ya? Nah, apa yang dimaksud dengan penjelasan mengenai petunjuk itu? Maksudnya gini, ya. Allah menciptakan alam semesta nih, ya Ki ya, alam semesta nih Allah ciptakan. Itu tujuannya supaya memudahkan kita sebagai manusia untuk memahami ayat-ayat yang Allah turunkan dalam Quran. Contoh nih. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ada nggak orang-orang tuh di atas bumi? Manusia ada nggak di atas bumi, teman-teman? Ada. Ini pertanyaan saya susah banget kali ya. Teman-teman, di atas bumi ini ada orang nggak sih? Ada. Ada ya. Jadi waktu Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, itu ada kata orang-orang tuh. Kita gampang nggak jadi mengerti kata-kata itu? Ya, gampang. Oh, orang-orang ya. Oh iya, tuh ada Ocha tuh, ada Kiki. Oh, berarti kita nih maksudnya nih. Gitu loh maksudnya. Ya. Jadi manusia itu diciptakan Allah supaya kita gampang memahami ketika Allah berfirman, ya ayyuhallazina, wahai orang-orang, gitu. Ya. Ketika Allah berbicara tentang hewan ternak, ya, Allah bicara tentang hewan ternak nih, ngomongin sapi misalnya. Waktu Allah bicara sapi, Al-Baqarah tuh ya, artinya sapi betina. Oca kebayang nggak sapi itu kayak apa, Cak? Kebayang ya? Kenapa? Oca ngerti sapi atau kebayang sapi? Karena sapinya udah diciptain sama Allah, sapinya ada tuh. Iya nggak? Ketika Allah bicara pohon, Cak. Allah bicara pohon nih di surat Ibrahim ayat 24. Ada pohon yang baik, ada pohon yang buruk. Ketika Allah bicara pohon, Oca kebayang nggak pohon itu kayak apa modelnya? Kebayang. Nah, jelas ya. Jadi pohon, manusia, terus mata kita nih, kuping kita, semua yang Allah ciptakan di bumi ini, itu cara Allah untuk memudahkan kita memahami isi Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk buat kita. Kan gitu tadi ya. Nah, supaya kita gampang memahaminya, maka Allah ciptain tuh. Ada bumi, ada langit, ada bulan, ada bintang, dan seterusnya. Ya kan? Makanya ketika kita baca surat Asy-Syams, surat matahari, kita bicara surat Al-Qamar, surat bulan, langsung kebayang kan?
oh matahari, iya, gue paham matahari. Bulan, oh iya, gue ngerti bulan, gitu. Jelas nggak teman-teman? Jelas, Ya. Ustaz. Jadi wabayyinati minal huda itu artinya dan penjelasan mengenai petunjuk itu maksudnya Allah ciptakan alam semesta ini untuk memudahkan Kiki, Ocha, dan Fatime untuk memahami Quran. Jadi gampang memahaminya. Kebayang nggak kalau Allah bicara unta, tapi untanya nggak pernah diciptain sama Allah misalnya nih, ya kita susah nggak untuk memahami unta itu sendiri teman-teman? Kalau unta nggak pernah diciptakan oleh Allah, Susah. susah. Sementara di Al-Quran ngomongin onta nggak teman-teman? Ada nggak ayat yang bicara unta? Ada. Ada. Gimana bunyinya Fatime? Fatime. Silakan buka surat Al-Ghoshiyah, surat ke-88 ayat 17, teman-teman. Surat 88 Al-Ghoshiyah, ayatnya ayat 17. Ya. Sudah ketemu? Udah. Ya, silakan dibaca. Udah, saya aja baca ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Tuh, ya kan? Ada kata ibili itu di situ tuh. Ibili itu artinya unta, Ki. Ya. Jadi ada nggak ayat yang bicara unta? Ada. Ada. Kalau unta itu nggak pernah eksis di muka bumi, nggak pernah Allah ciptakan, susah nggak buat kita memahami kata unta itu, teman-teman? Susah. Susah banget. Berarti unta, sapi, nyamuk, ya, kera, guguk, itu semua ada tuh dalam Quran tuh, ya. Babi, semua itu Allah ciptakan untuk memudahkan kita mengerti apa yang Allah sampaikan dalam ayat-ayatnya. Gitu maksudnya tuh. Yang dimaksud dengan penjelasan mengenai petunjuk itu. Jelas ya teman-teman ya? Dan yang ketiga, apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran tadi di Ramadan? Ki, yang ketiga, Ki. Sebagai pembeda. Iya, wal furqon, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, gitu. Ya, nah itulah tujuan Allah menurunkan Al-Quran di malam Qadar tuh teman-teman. Yang pertama agar Al-Quran ini jadi petunjuk buat kita yang mengaku manusia. Karena Allah bilangnya hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Artinya apa? Kalau Kiki, Ocha, Mbak Fani merasa bahwa dirinya itu adalah manusia, maka harus menjadikan Quran sebagai petunjuk atau pedoman hidupnya. Gitu maksudnya. Jelas ya? Pertanyaannya, ada nggak orang yang menjalani kehidupannya di muka bumi ini tapi tidak menggunakan Quran sebagai petunjuk? Ada nggak kira-kira teman-teman? Ada. Ada. Nah, kalau orang yang hidupnya di atas bumi ini nggak pakai Quran untuk jadi petunjuk atau pedoman hidupnya, maka kelakuannya nanti, gitu ya, itu bisa jadi nggak seperti manusia ntar tuh kata Allah, ya, casingnya bisa jadi manusia casingnya, tapi nilai atau value dia di hadapan Allah bisa jadi bukan manusia tuh. Maksudnya gimana sih? Maksudnya begini, kalau memang Al-Quran diturunkan untuk jadi pedoman kita, berarti perlu nggak kita pelajari nih manual book kita ini? Perlu ya? Perlu. Fani Ainun, boleh di-unmute Mbak Fani? Oke, Mbak Fani,
berapa sih jumlah ayat dalam Al-Quran, Mbak Fani? Jumlah ayatnya ada sekitar 3.000 lebih, Ustaz. Sekitar 3.000 lebih. Oke. Boleh lebih nggak? Boleh nggak dinaikin? Sekitarnya. 3.666 ayat kalau 3.666. Oke, makasih Mbak Fani. Kalau Oca berapa, Cak? Jumlah ayat Al-Quran, Cak? 6.666 ayat. 6.666. Oke. Fatime? 6.236 ayat. Nah, lo beda-beda nih Qurannya nih. Ada yang 3.000-an, ada yang 6.000, ada yang 6.236. Yang bener yang mana, Ki? Ki. Banyak Yang bener yang mana nih? Fani, Oca, apa Fatima yang bener nih? 6.236. Banyak pendapat. Iya, yang betul jumlah ayat Al-Quran itu ada 6.236. Ya, selama ini kan kita cuma disuapin aja nih sama guru ngaji. Anak-anak, jumlah ayat Al-Quran ada 6.666 ya. Iya, Bu Guru, tulis gitu. Pernah nggak cek di lapangan, Teh Oca ngitung Al-Fatihah 7, tambah Al-Baqarah 286, tambah Ali Imran 200 gitu. Pernah nggak? Belum pernah. Belum pernah ya. Nah, nanti selesai kajian ini hitung ya. Cari Quran yang ada indeksnya, hitung pakai kalkulator. Nanti ketemunya 6.236. Oke. Oke. Sekarang Mbak Fani umurnya udah berapa sekarang, Mbak Fani? Usianya? Masih 17, Ustaz. 17 tahun ya? 20, nanti 21-nya Oktober. Oke, 20 atau 21. Mulai bisa baca Quran usia berapa? Waktu itu kan ada madrasah, waktu SD. Nah, itu kan ada madrasah. Jadi mulai bisanya itu sekitar SD kelas berapa ya? Lupa, Ustaz. Iya, kelas berapa kira-kira ada? Mungkin. Kelas 3 umur berapa tuh berarti? Umur sekitar 9 tahun seperti 9 tahun. Sekarang umurnya 21. 20 ya? Ya, 20. Nah, berarti udah berapa tahun tuh? Udah sekitar 11 tahun. 11. Oke, 11 tahun ya. 1 tahun itu ada berapa hari sih? Ada 365 hari. 365 atau 366 kalau tak bisa. Oke, kalau udah 11 tahun ya bisa baca Quran, dan 1 hari Mbak Fani itu membaca 1 ayat Al-Quran, memahami ya, 1 hari memahami 1 ayat Al-Quran. Berarti kan setahun sudah ada 365 ayat ya yang dipahami. Betul nggak? Betul. Betul ya? Oke, kalau 11 tahun berarti udah ada berapa ayat yang sudah dipahami? 365 kali 11. Coba. Udah sekitar berapa tuh? 4.000. Dihitung aja, dihitung. Jangan sekitar, dihitung. 4.015 Berapa aja? ayat. 4.015. 4.015 ayat berarti. Benar. Pakai Benar nggak sih itu? kalkulator. Jangan ntar 666 main bener-bener aja nih. Tahu-tahu salah. Ayo coba hitung dulu, betul nggak? 4.015 ayat. 365 kali 11. 4.015 ayat. Iya. Iya. Oke. Kita ambil sampel Fani aja ya, Mbak Oca ya, Kiki ya. Kalau 1 hari Teh Fani mempelajari 1 saja ayat Al-Quran. Mempelajari ya, bukan hanya baca. Jadi dibaca, dipahami. Sampai sekarang itu harusnya sudah ada 4.015 ayat yang Mbak Fani pahami. Betul ya? Kalau sehari 1. Pertanyaannya, faktanya sekarang udah ada berapa ribu ayat yang Mbak Fani sudah pahami dari ayat-ayat Quran? Kalau misal ditanya itu paling hanya beberapa, Ustaz. Beberapa tuh maksudnya berapa ratus tuh kalau beberapa itu? Nggak nyampe sepertinya. Oh, nggak nyampe. Jadi berapa puluh deh? 90? Kurang kayaknya, Ustaz, 90. Oke, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Oke.
Nah, kalau ternyata umur kita sudah 20, ternyata baru puluhan ayat nih Teoca yang kita pahami. Ya, 20 tahun, 10 ayat deh misalnya yang kita paham. Berarti kan logikanya kalau umur kita 40, baru 20 ayat ya yang kita paham ya. Dan ketika umur kita nanti udah 60, berarti baru 30 ayat. Kira-kira begitu tuh. Berarti banyak nggak hari-hari yang sudah kita lalui tanpa membaca dan memahami Al-Quran, teman-teman? Banyak. Iya nggak sih? Iya. Berarti banyak nggak hari-hari yang sudah teman-teman lewati tanpa memahami Quran gitu? Banyak nggak kira-kira? Banyak ya? Oke, teman-teman. Kenapa sih Pak Indra ribet banget pakai nanyanya begitu? Ya kan kita lagi ngomongin keutamaan Lailatul Qadar nih. Kenapa Allah turunkan Quran buat kita di malam Qadar? Ini penting teman-teman. Ya, pertanyaan saya, kita tuh perlu nggak sih baca Quran setiap hari atau cukup seminggu 2 kali aja? Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, atau setiap hari seharusnya kita baca Quran? Setiap hari, Ustaz. Setiap hari. Pertanyaannya, pernah nggak kita melewati hari-hari kita tanpa membaca Quran? Sama sekali. Jadi dari mulai bangun tidur nih, ya, Ki, bangun tidur Ki, terus main layangan, dia makan bubur ayam, terus main galasin, pulang capek, tidur lagi, nggak sempat baca Quran gitu. Pernah nggak sih kita begitu ya? Satu hari nggak sempat sama sekali baca Quran. Pernah nggak? Nah, Pernah ya? Berapa Pernah, kali? Ada nggak 2 kali kira-kira selama seumur hidupnya? Kiki. lebih Ustaz. Lebih ya, Ki, ya? dari Lebih dua dari 2 Ustaz. kali. Oke, gini Ki. Coba buka surat 7, surat Al-A'raf ayat 179. Ini pentingnya kenapa kita bicara tentang keutamaan Lailatul Qadar. Bukan Lailatul Qadarnya yang kita bicarakan, tapi kenapa sih Allah turunin Quran buat kita gitu ya, teman-teman ya. Silakan buka surat Al-A'raf ayat 179. Sudah ketemu? Sudah. Mbak Fani, boleh tolong baca Mbak Fani? Surat Al-A'raf ayat 179, Ustaz? Iya, betul. Surat ke-7, 179. Ya. Langsung artinya aja mungkin Ustaz ya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Terus? Lanjut. Mbak Fani, boleh lanjut Mbak Fani? Ya bentar Ustaz. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Oh, ya. Lihat nih, itu surat 7 ayat 179 itu menjelaskan tentang ya bagaimana caranya neraka jahanam. Di sini ada jin, di sini ada manusia. Kelihatan nggak dari rumah teman-teman tulisan ini? Kelihatan nggak? Kelihatan Ustaz. Oke, Allah berfirman, walaqad zarokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Bahwa nanti yang namanya neraka jahanam itu akan dihuni oleh siapa saja? Mbak Fani? Banyak dari kalangan jin dan manusia. Iya, Mbak Fani yang golongan jin atau golongan manusia? Manusia, Ustaz. Tapi nggak manusia. Oke, Oca sama Kiki jin atau manusia, Cak? Manusia, Ustaz. Manusia, oke. Karena kita manusia, kita nggak usah ngomongin jinnya ya, teman-teman ya. Setuju ya? Kita skip aja. Jin kita skip, kita ngomongin diri kita aja jadi. Oke.
Kata Allah, neraka jahanam itu nanti akan dihuni oleh golongan jin dan manusia. Wah, gue manusia nih. Kan gitu, Cak ya? Kalau Ocak manusia, berarti Ocak punya potensi nggak untuk jadi calon penghuni jahanam residennya Allah? Punya potensi. Kiki punya potensi, Kiki? Punya, Ustaz. Punya. Kita semua nih yang namanya manusia punya potensi. Karena Allah yang bilang, yang bisa tinggal di jahanam residen Allah, itu hanya golongan jin dan manusia. Wah, gue manusia, berarti gue bisa dong tinggal di situ. Kan gitu ya? Oke, pertanyaan besarnya, ada rencana nggak mau tinggal di situ? Itu pertanyaan besarnya. Enggak. Enggak, Ustaz. Serius, enggak? Ya. Hah? Ini yang bilang enggak mulutnya atau dari hati ngomong enggaknya? Dari hati. Dari hati, oke, alhamdulillah kalau dari hati. Kita nggak pengen ya. Nah, tapi di ayat ini Allah jelaskan nih teman-teman. Ini pentingnya Allah turunkan Quran buat kita. Di ayat ini Allah jelaskan siapa sih manusia yang akan tinggal di sini nanti. Gitu ya. Jadi, apa syarat supaya saya bisa masuk neraka, Pak Indra? Saya pengen banget nih, misalnya, gitu ya. Nggak bisa tuh, Cak. Ocak biarpun pengen banget masuk neraka, kalau syaratnya nggak terpenuhi, nggak bisa. Sama kayak masuk Ikopin. Biarpun orang pengen masuk Ikopin, kalau nggak terpenuhi syaratnya bisa nggak diterima? Nggak bisa. Ternyata masuk neraka jahanam juga ada syaratnya. Nah, ini materi ini isinya adalah kiat sukses tembus neraka jahanam tanpa dihisab. Nah, gitu tuh. Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang ada rencana mau tinggal di sana, begini caranya nih kata Allah. Gimana caranya Pak Indra? Yang pertama, lahum kulubul la yafqahu nabiha. Jangan pakai hati yang sudah Allah kasih ke kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Jangan dipakai tuh. Ya. Oke, tadi jumlah ayat ada berapa? 6.236. 6236. Sudah hidup berapa tahun di atas bumi ini? 20 tahun. 20 tahun. Udah berapa ribu ayat yang kita pahami? Berapa ribu, Cak? Oh, Cak. Udah 20 tahun hidup di atas bumi Allah, terus udah berapa ribu ayat yang Kiki pahamin, Ki, sampai hari ini, Ki? Baru sedikit, Ustaz. Baru sedikit. Berarti kalau begitu, hati yang udah Allah kasih selama ini, udah kita pakai belum untuk memahami ayat-ayat Allah? Belum. Belum. Kalau belum, berarti syarat yang ini terpenuhi nggak? Terpenuhi. Kita bilang, enggak Pak Ustadz, saya nggak mau masuk neraka. Oke, nggak mau. Mulutnya bilang nggak mau. Tapi faktanya, syaratnya terpenuhi itu. Karena hati kita tidak pakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Jelas sampai di sini? Jelas Pak Ustadz, benar. Yang kedua, apa syaratnya kalau pengen masuk neraka jahanam? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Orang-orang itu tuh kata Allah, manusia itu diberikan mata, dikasih penglihatan, tapi nggak dipakai untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu apa yang Allah ciptakan di bumi ini nih. Dan cara melihatnya dengan Quran, dengan membaca Quran, mentabayunkan gitu. Kayak tadi itu ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat unta. Oh, gitu tuh. Jadi matanya nggak dipakai buat baca Quran. Nah, ya, selama ini ya dari tadi ya, dari kita bangun tidur sampai dengan detik ini itu harusnya kita punya waktu tuh untuk membaca atau mentadarusi Al-Qur'an. Sekiranya ada di antara kita yang belum sempat baca Quran sama sekali nih. Ya, apalagi di Ramadan nih. Ya, Fani ya. Kira-kira ada nggak, Pan? Orang yang di Ramadan tuh tetap aja nggak baca Quran gitu, Pak? Ada nggak, Fani? Ada, Ustaz. Ada ya. Ini udah malam ke-19 nih, atau malam ke-20. Lo udah juz berapa? Boro-boro juz berapa mulai aja belum? Gitu tuh misalnya tuh. Ya kan? Nah,
Kalau ada orang yang dalam satu hari nggak sempat baca Quran sama sekali nih teman-teman, ya lihat deh ayat ini nih. Baca lagi surat 7, 179. Kita baca lagi pelan-pelan ya. Ya, ulaika kata Allah, mereka itu tuh nih orang-orang yang nggak mau memahami Quran, yang nggak mau baca Quran, dan yang tidak mau mendengarkan Al-Quran, kan gitu ya. Syaratnya ada 3 tadi itu. Punya hati tidak dipakai buat memahami Quran, punya mata nggak dipakai buat baca Quran, punya telinga nggak dipakai untuk mendengarkan Al-Quran. Ulaika, mereka itu kata Allah seperti apa tuh teman-teman? Hewan ternak. Seperti embe, ya kan? Yang bilang siapa? Siapa yang bilang nih? Orang itu seperti embe yang bilang siapa teman-teman? Allah. Allah yang bilang. Kalau ada manusia wujudnya kayak kita nih, tapi nggak suka memahami Quran, nggak suka baca Quran, nggak suka dengerin Quran, maka orang-orang seperti itu kata Allah kal an'am. Mereka tuh sama kayak binatang ternak. Kalau sama kan begini ya, ini manusia, ini embe, sejajar gitu. Betul nggak? Betul. Tapi ayatnya lanjutin. Ternyata ayatnya belum selesai nih Ki. Kata Allah balhum, bahkan mereka itu tuh manusia-manusia tadi itu yang bilangnya nggak mau masuk neraka tapi nggak baca Quran, nggak memahami Quran, nggak mau dengerin Quran. Balhum adol. Mereka tuh lebih parah kata Allah dari binatang ternak. Lebih parah tuh berarti sejajar atau di bawahnya? Di bawah. Berarti. Di bawahnya. Di atas, kita di bawah nih. Kalau kita nggak mau baca Quran, nggak mau memahami Quran, dan nggak mau dengerin ayat-ayat Allah. Tuh, serem nggak, Cak? Seram. Iya, kita disamain sama kambing sama Allah. Cuman gara-gara nggak baca Quran. Jadi Allah turunkan Quran di malam Ramadan, di malam Qadar, itu supaya kita nih bukan hanya menjadi manusia secara casing, tapi value-nya, nilainya juga harus manusia di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang nih, Ocak ya, yang dari bangun tidur, Allah kasih kesempatan hidup, kemudian dia belajar, dia nyari duit, dia jualan online dan sebagainya, pulang ke rumah capek langsung tidur nih, nggak sempet sama sekali baca Al-Quran, maka per hari itu, secara casing, iya dia manusia, tapi secara value, secara nilai di hadapan Allah, dia nggak lebih baik dari hanya seekor binatang ternak. Kok gitu Pak Indra? Coba deh. Kambing kalau pagi-pagi bangun tidur, keluar kandang, tuh kerjanya ngapain sih kambing? Ayo, di sini siapa pemerhati kambing? Berteriak Ustaz. Berapa? Berteriak bukan ya? Berteriak. Apa Junedi? Kambing kalau keluar kandang ngapain Jun? Makan Pak Ustadz. Nyari makan, iya kan? Nyari makan. Iya, nyari makan. Terus kalau orang keluar rumah pagi-pagi jadi dokter, jadi guru, jadi dosen, itu nyari makan bukan? Iya, nyari makan. Ya nyari makan juga, masih sama tuh kita sama kambing. Sama-sama cari makan, ya kan? Iya, Terus begitu sore, kambing pulang nggak ke kandang? Pulang. Pulang. Terus itu Pak dosen, Pak guru, Pak presiden, supir ojol, pulang juga nggak ke rumah? Pulang. Pulang. Sampai situ masih sama nggak dengan kambing? Masih sama Pak. Masih sama. Oke. Setelah masuk kandang, apa yang dilakukan kambing biasanya? Ayo, Kiki suka maratin kambing kan, Ki? Kalau kambing masuk kandang, terus ngapain tuh kambing di dalam kandang, Ki? Tidur ya? Diam. Iya, tidur. Oh. Iya kan? Nah, kalau kita nih seharian ya dari bangun tidur terus keluar rumah nyari duit, nyari rezeki, udah dapat rezeki banyak, pulang ke rumah capek langsung tidur, Ki. Sama nggak Ki sama Mbak tuh, Ki? Sama banget, Pak. Sama, nggak ada beda-bedanya. Pernah nggak Kiki ngelihat kambing masuk kandang, pulang tuh maghrib masuk kandang, keluar lagi, Ki. Keluar lagi kambingnya. Keluar lagi, ngambil wudhu, terus masuk kandang lagi, baca Quran, baru tidur. Pernah nggak lihat kambing begitu? Nggak pernah.
Nggak pernah. Jadi, kalau 1 kali 24 jam kita nggak punya waktu, walaupun hanya 1 menit aja untuk membaca Quran, wajar nggak kalau Allah katakan kita serupa dengan kambing? Wajar. Wajar banget. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum, bahkan mereka itu adol, lebih parah dari binatang ternak. Allah yang bilang nih. Jadi diturunkannya Al-Quran, salah satu hikmahnya supaya kita punya nilai yang berbeda dengan makhluk Allah yang lain yang bernama embek tadi. Karena kan kita makhluk bukan statusnya di hadapan Allah. Makhluk, Pak. Makhluk. Embek makhluk bukan? Makhluk juga, Pak. Makhluk. Bintang makhluk bukan, Junedi? Pintar. Bintang, matahari, pohon, itu semua makhluk bukan? Makhluk. Makhluk Allah semua. Kita juga makhluk. Terus apa bedanya kita dengan mereka? Bedanya yang namanya manusia itu baca Quran. Itu baru manusia. Kalau udah diciptakan berbeda secara fisik ya, Bang Junet, kita nih manusia nih fisiknya begini, tapi kita nggak baca Quran sama sekali. Itu kita disamakan dengan makhluk yang lain sama Allah. Ulaika kal an'am. Jelas nggak teman-teman? Jelas. Jadi penting nggak kita baca Quran setiap hari? Banget, Pak. Hah? Penting banget, Pak. Penting banget. Terus kalau kita nggak baca Quran, apa tuh akibatnya apa tuh Bang Gina? Kita nggak baca Quran nih ternyata nih seminggu, bukan sehari, seminggu kita nggak baca Quran. Terus apa yang terjadi sama kita dong? Yang pertama kerugian. Yang pertama kerugian. Yang kedua? Yang kedua berdosa kepada Allah SWT. Berdosa. Yang ketiga keuntungan. Enggak mendapat keuntungan. Iya. Dunia Ya akhirat. Allah, kita cuman casingnya doang. Jadi kalau kita nggak baca Quran nih, terus Bang Junet naik Honda Beat putih gitu, muter-muter jalan-jalan di Bandung gitu ya, itu kelihatannya aja orang, tapi Allah bilang, ya Allah ada kambing nih naik Beat putih. Gitu. Iya, benar, Pak. Benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tamu. Ya, ada yang naik Pajero hitam tapi nggak baca Quran. Itu Allah melihatnya bukan manusia, tapi yang Allah lihat dia nggak lebih dari seekor kambing. Benar, Pak. Ya, nah jadi penting nih teman-teman nih, apalagi mahasiswa ya, jangan pakai alasan sibuk deh. Saya sibuk Pak Indra. Ya Allah, Rasul tuh sibuknya lebih dari kita, iya kan? Rasul tuh bukan cuma kalau kita mahasiswa, kalau Rasul apa? Pemimpin negara. Lebih dari negara, Pak. Iya, pemimpin negara, pemimpin umat, apalagi Bang Junet? Ya, kepala kas negara, terus komandan pasukan perang. Kira-kira lebih sibuk Rasul apa lebih sibuk kita tuh Bang Junet? Lebih banyak kesibukannya Rasul, Pak. Lebih banyak kesibukan Rasul, tapi Rasul sempat nggak baca Quran setiap hari? Tiap hari waktunya hanya bisa diluangkan untuk membaca Quran, Pak. Iya, sesibuk itu Rasul masih sempat baca Quran. Bahkan di Ramadan, setiap malam Rasul belajar Quran bersama malaikat Jibril setiap malam. Masya Allah. Terus kita sibuk main game online setiap malam, nggak sempat baca Quran. Terus kita mau bilang apa sama Allah nanti? Sementara kita bilang nggak mau masuk neraka, tapi mulutnya doang yang nggak mau. Aktivitas kita seperti orang yang memplanningkan dengan baik, gitu. Seperti orang yang ngerencanain banget gimana caranya gue bisa masuk neraka. Nggak baca Quran, nggak mahamin ayat-ayatnya, umur udah tua, yang paham cuma sedikit ayat-ayat Allah. Oh, kan serem tuh kalau begitu tuh. Berarti perlu nggak? Ada yang perlu kita rubah nggak nih teman-teman dari pola hidup kita? Banyak, Pak, yang harus dirubah. Iya, jadi dari hikmah apa nih? Keutamaan Lailatul Qadar, salah satu hikmah besarnya adalah mulai hari ini setiap kita nih, termasuk saya, Ocha, Kiki, Bang Junedi Sirloy, ya kan,
Mas Rian, Fatime, semuanya deh. Mulai hari ini jangan pernah ada satu hari pun yang kita tinggalkan tanpa membaca Al-Quran. Siap. Saya nggak bilang harus 1 juz, enggak, baca. Terlepas deh mau 1 ayat kayak mau 2 ayat kayak, yang penting nih Bang Junet bangun tidur habis sholat subuh sempetin baca Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin. Shadaqallahul azim. Cabut. Oke, kalau pertama nggak apa-apa, namanya masih belajar. Untuk membangun kebiasaan. Ya kan? Untuk membentuk habit. Itu orang-orang yang tersentuh dengan Quran, dan apapun yang tersentuh dengan Quran itu akan dimuliakan sama Allah. Iya, mahasiswa IKOPIN kan banyak nih. Itu kualitasnya nggak akan sama dengan mahasiswa IKOPIN yang selalu berinteraksi dengan Quran. Beda banget. Iya, Pak. Kenapa? Karena apapun yang tersentuh, apapun yang berinteraksi dengan Quran itu akan dimuliakan oleh Allah. Oke, jumlah jumlah nabi ada berapa? 25, Pak. Oke, 25 nabi yang kita imani. Siapa nabi yang paling utama dari semua nabi-nabi Allah? Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad disebut penghulunya nabi, pemimpin para nabi? Kenapa, teman-teman? Kenapa Nabi Muhammad menjadi pemimpin dari para nabi-nabi? Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang jujur ya kepada Allah. Karena kehendak Allah, Ustaz. Karena Nabi Muhammad nabi yang paling jujur, kata Bang Junet. Terus apa lagi tadi? Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kehendak Allah, kata Mas Rian. Kekasih Allah. Oke. Nabi Muhammad punya mukjizat nggak, teman-teman? Punya, Pak. Punya. Nabi Daud punya mukjizat? Punya, Pak. Punya. Nabi Musa? Punya. Semua nabi punya mukjizat. Terus kenapa Nabi Muhammad yang jadi pemimpin para nabi? Karena mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Karena Nabi Muhammad berinteraksi dengan Quran, jadi Muhammad itu menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Ya kan? Iya, Pak. Bulan dalam Islam. Ada berapa bulan yang Allah ciptakan? Dalam setahun. 12 bulan. Ya kan? Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, kata Allah. Dan ada 1 bulan yang mulia. Dan bulan yang mulia itu bulan apa? Bulan puasa, Pak. Ramadan. Bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan jadi bulan yang paling mulia? Karena di Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Tuh. Bulan aja berinteraksi dengan Quran, mulia dia. Iya kan? Bulan jadi mulia. Nabi jadi mulia karena yang dibawa adalah Quran. Malam itu kan setiap hari ada malam. Tapi ada 1 malam yang kebaikannya setara dengan 1000 bulan, kata Allah. Malam apa tuh namanya? Malam Lailatul Qadar, Pak. Malam Qadar, ya. Malam Qadar atau Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Iya. Kenapa disebut malam Qadar, Bang Junet? Kenapa malam itu jadi kebaikannya setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun? Nah, di malam itu turunnya Al-Quran, Pak. Karena di malam itu Allah turunkan Quran. Lihat tuh. Malam aja karena diturunkan Quran, mulia dia. Subhanallah. Malam jadi malam Qadar, bulan jadi bulan Ramadan, Nabi jadi Rasulullah. Iya kan? Semua yang tersentuh, semua yang terkoneksi dengan Quran itu akan dimuliakan sama Allah. Ya, Maka kalau teman-teman ingin dimuliakan oleh Allah sebagai mahasiswa IKOPIN yang nggak biasa-biasa aja, sering-seringlah berinteraksi dengan Quran. Bener deh, buktiin deh Bang Junet. Jangan pernah lewatin 1 hari pun tanpa membaca Quran, maka Allah akan muliakan kita. Siapa akan dilaksanakan, Pak? Tidak Dan akan dicoba, tapi sebaliknya, akan dilaksanakan. iya. Dan sebaliknya, kalau kita
Ya, ini kemuliaan Lailatul Qadar, itu malam di mana Allah turunkan Quran, itu membuat siapapun yang bersentuhan dengan Quran itu akan dimuliakan. Bulan jadi bulan Ramadan, bulan yang diturunkan permulaan Al-Quran. Malam jadi Lailatul Qadar, malam yang kadarnya setara dengan 1000 bulan. Nabi paling oke, Nabi paling pemimpin, Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad, mukjizatnya adalah Al-Quran. Malaikat itu banyak banget. Ada satu malaikat yang disebut dengan Ruhul Kudus atau Ruhul Haq oleh Allah. Pemimpin dari seluruh malaikat. Malaikat apa tuh namanya? Jibril, Ustaz. Malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril jadi malaikat paling mulia? Kenapa teman-teman? Yang menurunkan Al-Quran. Karena malaikat Jibril tugasnya nurunin Quran. Berarti benar. bersentuhan nggak dengan Quran? Bersentuhan. Semua yang bersentuhan dengan Quran akan Allah muliakan. Muliakan, Masya Allah. Itu teman-teman. Itu. Ya. Dan ini Ramadan ini momentum loh, momentum untuk kita dimuliakan sama Allah. Perbanyaklah berinteraksi dengan Quran. Insya Allah, Allah akan mudahkan proses belajar teman-teman sebagai mahasiswa, praktikumnya, nyusun skripsinya. Insya Allah semuanya akan Allah muliakan. Kalau kita beriman kepada Allah, gitu. Ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi kemuliaan Lailatul Qadar ini kita nggak bicara Lailatul Qadar secara umum ya, orang-orang bicara Lailatul Qadar secara umumnya, tapi kita melihat dari sisi yang berbeda ya. Kenapa Allah turunkan Quran di malam Qadar? Karena Allah ingin memuliakan kita semua. Caranya berinteraksilah dengan Quran. Ya, Al-Quran itu jangan hanya dipajang, tapi harus kita baca. Bacanya pun jangan sekedar baca, baca sampai ngerti. Jelas nggak teman-teman? Jelas, Pak. Iya, oke. Ini udah jam 5 kurang. Ya, ini yang bisa saya sampaikan karena tadi ada sesi interaktif tanya jawab ya nanti ya, Bang Kiki ya. Ya, Ustaz. Oke, jadi untuk saat ini saya cukupkan materi kita. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah berinteraksi di kajian ini. Saya kembalikan ke Mas Kiki sebagai MC. Silakan, Mas. Kalau barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Tapi pertanyaannya usahakan jangan keluar dari frame kita sore hari ini ya. Tentang Lailatul Qadar dan tentang Al-Quran. Ya, silakan Mas Kiki. Baik, terima kasih untuk Pak Ustadz. Sekarang yang mau bertanya boleh raise hand atau bisa di kolom chat ditulis. Ada yang mau bertanya? Ada Teh Fani. Ada teman-teman? Ada Fani. Ustadz. Siapa Fani ya? Ya. Fani boleh langsung aja kali Fani. Ya, baik Ustadz, sebelumnya izin off-cam karena sinyalnya ini jelek. Bismillah. Iya, nggak apa-apa Mbak Fani, nggak apa-apa. Iya. Jadi gini Ustadz, kan tadi kita tuh bukan hanya membaca, tapi harus juga mentadaburi dan juga mengamalkannya. Nah, kadang-kala kita kalau misalnya nih menafsirkan atau istilahnya mau mengamalkan Al-Quran atau setiap ayatnya begitu Ustadz, itu tuh berarti penting nggak sih Ustadz? Kita tuh harus punya seorang guru gitu supaya apa yang kita amalkan itu nggak melenceng gitu. Terima kasih Ustadz. Ya, baik, sama-sama. Terima kasih Mbak Fani ya atas pertanyaannya. Semoga Mbak Fani sekeluarga dan semua teman-teman di Kopin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perlu nggak sih kita punya guru ya untuk membimbing kita supaya ayat-ayat yang kita pelajari dari Al-Quran ini nggak menyimpang, gitu ya Mbak Fani ya? Ya betul Ustaz. Iya, jawabannya perlu banget ya. Dan ulama menjelaskan kita tidak direkomendasikan untuk mempelajari Al-Quran secara otodidak, Mbak Fani. Tidak dianjurkan, tidak direkomendasikan untuk mempelajari Al-Quran secara otodidak.
belajar gitu sendiri, kayaknya gue tafsirnya gini deh. Nggak boleh ya, nggak direkomendasikan, tidak dianjurkan. Maka perlu banget adanya guru yang secara intens membimbing kita untuk memahami Al-Quran. Perlu banget. Ya, dan semua ulama-ulama besar zaman dulu, kalau kita kenal ada nama Imam Syafi'i, ya, kita kenal Imam Malik, ya, terus siapa lagi? Banyak nama-nama besar ulama, itu mereka semuanya punya guru tuh. Ya, mereka semua punya guru yang mengajarkan mereka sehingga pemahamannya nggak ada yang menyimpang. Pemahamannya tidak ada yang menyimpang gitu. Nah, oleh karena itu, ya Mbak Fani, ketika kita membaca Quran, itu nanti ada dua nih. Ya, ada dua kata dalam Al-Quran yang maknanya itu membaca, Mbak Fani. Coba, apa kata dalam Al-Quran yang artinya bacalah? Apa Mbak Fani? Apa? Iqra. Iqra, iya betul. Iqra artinya bacalah. Mana ayat lain yang artinya juga bacalah selain Iqra, Mbak Fani? Ada? Iki, tahu Ki? Hah? Oke, buka saja Qur'annya surat 29, surat Al-Ankabut ayat 45, Mbak Fani. Al-Ankabut ayat berapa, Ustaz? 29 ayat 45. Ayat 25 ya. 45. Oh, 45. Suratnya 29, ayatnya 45 ya, teman-teman ya. Surat 29, ayat 45. Ya, Ustaz. Silakan baca Mbak Fani, ayatnya baca. Pendek aja. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Siap, terima kasih ya Mbak Fani ya. Teman-teman silahkan dilihat papan di belakang saya. Ya, nih. Surat 29 ayat 45 dimulai dengan kata utlu. Betul nggak, Fani? Betul, Ustaz. Ayatnya. Ya, betul. Betul ya. Kalau surat Al-Alaq dimulai dengan kata ikro. Ikro artinya bacalah. Kalau utlu artinya apa, Mbak Fani? Sama bacalah juga, Ustaz. Sama. Ya, artinya sama-sama bacalah, tapi maknanya beda banget, jauh bedanya. Apa bedanya, Pak Indra? Kalau ikro itu bacalah, baca saja tanpa kita dituntut harus mengerti apa yang kita baca. Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Udah baca aja. Ya, ngerti nggak ngerti nggak apa-apa, yang penting baca, dapat pahala. Jelas? Jelas. Itu ikra namanya. Tapi kalau utlu itu bacalah sampai Mas Kiki manggut-manggut. Habis baca, terus lihat artinya, terus dengar penjelasannya, terus baru gini. Oh gitu. Nah, itu utlu namanya tuh. Jelas nggak bedanya? Jelas, Pak. Jelas nggak bedanya utlu dengan ikro? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Itu ya. Jadi utlu itu lebih dalam daripada sekedar ikro, gitu ya. Nah, lihat kalimatnya. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab. Bacalah dari apa yang telah Allah turunkan kepadamu, Muhammad. Betul nggak artinya begitu? Betul. Berarti disuruh baca apa tuh Mbak Fani? Al-Quran. Baca Quran kan? Bacanya ikro atau utlu perintahnya? Utlu. Utlu. Berarti baca sekedar saja atau baca sampai ngerti? Baca sampai mengerti, Pak. Baca sampai ngerti, baca sampai manggut, sampai oh gini maksudnya. Itu utlu namanya. Jelas ya? Nah, apa yang sedang kita lakukan saat ini ikro atau utlu?
Utlu, Ustaz. Utlu, Pak. Ini utlu. Ya, nanti utlu jadi tilawah. Tilawatil Quran. Nah, lihat kalimatnya secara utuh nih ayat ini. Bacalah dari apa-apa yang telah Allah turunkan kepadamu Muhammad. Berarti disuruh baca Quran, ya kan? Baca Quran, bacanya dengan metode utlu, bukan ikros. Jelas ya teman-teman ya. Terus perintah berikutnya apa di ayat itu? Setelah baca Quran, Mbak Fani. Dan laksanakanlah sholat. Dan dirikanlah sholat. Jadi baca dulu. Tuh. Baca Quran dulu, bacanya dengan metode utlu, ya, dipahami Qurannya. Setelah paham, baru disuruh Sholat. baru suruh sholat. Baca dulu Qurannya sampai ngerti, baru kamu sholat. Nah, sholat yang kita kerjakan dengan memahami bacaan yang kita baca pada saat sholat, itu yang Allah katakan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau kita sholat dan kita ngerti nih, Bang Junet, dengan apa yang kita baca, insya Allah setelah selesai sholat, kita tidak berani, tidak akan mau melakukan kekejian dan kemungkaran. Kalau kita ngerti apa yang kita baca. Pertanyaannya, banyak nggak apa yang kita baca dalam sholat kita dan kita nggak tahu artinya? Ada nggak kira-kira? Ada. Ada, Pak. Ada. Ada. Iya. Dan banyak mungkin. Dan mungkin banyak gitu ya. Ayo, Bang Junet kalau lagi sholat habis baca surat Al-Fatihah, biasanya baca surat pendeknya tuh Ali Imran atau Al-Baqarah. Biasanya. Biasanya Al-Baqarah, Pak. Al-Baqarah ya. Halo? Iya, Pak. Iya, ayat berapa Bang Junet? Biasanya baca ayat Al-Baqarah ayat yang keberapa tuh Bang Junet biasanya? Ayat Alif Lam, Pak. Suka baca apa? Kalau Kiki baca apa Kiki biasanya Kiki kalau lagi sholat Kiki? Surat-surat pendeknya Kiki. Pendek yang dari juz 30, Ustaz. Juz 30 apa? Surat An-Naba atau Al-Ghoshiyah? An-Naba paling juga, Ustaz. An-Naba. Oke, An-Naba ya Ki. An-Naba hafal berarti Kiki ya? Lupa-lupa ingat, Mas. Kayak lagu lupa-lupa ingat. Oke Ki, surat An-Naba nih Ki. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu soffal la yatakallamuna. Lanjutin Ki. Lupa, Ustaz. Yang Illa man azinalahu rahmanu wa qala shawaba. Surat An-Naba ayat 38. Itu kalau kita baca itu artinya apa sih Ki? Yauma yakumur ruhu wal malaikatu soffa dan seterusnya. Artinya tahu nggak Ki? nggak tahu, Ustaz. Kalau kita nggak tahu terus kita baca, ya kita berarti apa yang kita ucapkan kita ngerti nggak berarti kalau gitu? Enggak berarti, Ustaz. Enggak. Oke deh, jangan An-Naba deh ya. Ganti Al-Kulhu aja ya, Al-Kulhu. Ya, betul. Al-Kulhu. Kalau Kulhu ayat kedua bunyinya gimana, Mas Kiki? Allahus Samad. Artinya apa tuh Ki? Yang lain diem ya. Jangan googling Ki, jangan googling. Apa Ki? Allahus Samad Ki? Allah. Apa ya, Ustaz? Kalau nggak tahu melambaikan tangan aja kayak gitu. Oke. Gitu ya. Yang lain bilang untung Kiki yang ditanya, padahal gue nggak tahu juga gitu kira-kira gitu ya perasaannya. Nah, Ki, contoh aja nih Ki ya. Ini contoh sederhana banget ya teman-teman ya, Fatimah, Fani, Bang Junet, ya, Ocha. Ketika kita sering baca surat Al-Ikhlas, itu ternyata nggak semua orang ngerti loh apa sih arti Allahus Samad. Kan gitu ya. Berarti kalau begitu pada saat kita bilang Allahus Samad, kita ngerti nggak apa yang kita baca? Enggak kan ya? Ya. Terus kalau kita nggak ngerti, coba buka surat An-Nisa ayat 43. Surat 4 ayat 43. Teman-teman.
Anissa 43. Coba baca. Fatimah yang baca, boleh Fatimah? Artinya Ustadz, Iya, boleh artinya. wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan Stop. Cukup segitu aja. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholat. Jangan deketin sholat, Ki, kata Allah, Ki. Sampai kapan? Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu ngerti. Sampai kamu paham apa yang kamu ucapkan pada saat kamu sholat. Jangan kamu dekati sholat wa antum sukaro, sedang kamu dalam keadaan mabuk. Ini mabuk di sini bukan mabuk bajigur nih, bukan mabuk susu murni. Tapi yang dimaksud mabuk di sini, kita mengatakan sesuatu yang kita sendiri nggak ngerti, yang kita sendiri nggak paham. Gitu, Fatimah. Jelas nggak, Fatimah? jelas Ustadz. Kalau Fatimah biasanya baca surat apa? Surat-surat pendeknya biasanya. Sama Al-Ikhlas. Selain Al-Ikhlas? Al-Falaq, An-Nas. Al-Falaq, iya. Iya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Artinya apa tuh min syarri ma khalaq, Fatimah? Dari kejahatan makhluk. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Ini ngerti nih. Dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Nah, kalau kita ngerti berarti mabuk nggak? Enggak. Sholatnya nggak mabuk, gitu. Tapi kalau kita nggak ngerti, berarti sholat kita mabuk. Nah, orang yang sholatnya mabuk inilah yang nantinya setelah selesai sholat, dia tetap aja berbuat dosa. Gitu. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Apa tuh artinya tuh? Bang Junet. Dari ruku itidal. Kita bilang sami Allahu liman hamidah. Artinya apa tuh Bang Junet? Artinya ya. Iya, artinya Bang Junet. Apa? Memuji kebesaran Allah bukan ya, Pak? Ente jawab tapi ragu sendiri bagaimana sih Bang Junet? Nggak belajar, Pak. Belum belajar. Iya, berarti ya Allah tuh mendengar hamba yang memujinya, tuh artinya sami Allah, samiun, Allah Maha mendengar hamba-hamba yang memujinya. Jadi kalau kita ngomong sami Allahu liman hamidah, berarti kita paham kalau Allah, Rabb kita itu maha apa? Besar. Maha mendengar. Nah, kalau kita tahu Allah tuh maha mendengar, kira-kira setelah selesai sholat, berani nggak kita ngegibahin teman-teman kita? Enggak. Nggak berani, Bang Junet. Meskipun lewat Japrian. Junet bilang sama Kiki, Ki, gue pengen ngomong sama lu nih, Ki. Iya, ada apa? Kenapa nggak di grup aja, Net? Kata Kiki. Nggak enak ada orangnya kalau di grup. Gue pengen Japrian aja. Terus di Japrian dia ngomongin deh. Dia ngomongin Fatime, dia ngomongin Oca, ngomongin yang jelek-jelek maksudnya, gitu ya. Nah, emang kalau kita Japrian, Allah nggak dengar, Allah nggak paham tuh, Bang Junet. Tetap dengar. Allah tetap dengar. Makanya orang yang mengerti pada saat dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah pada saat sholatnya, di luar sholat dia nggak berani gibahin saudara. Tapi kalau yang nggak ngerti, ya gibah jalan terus. Ya, jadi itu ya Mbak Fani, pentingnya kita punya guru dalam mempelajari atau memahami ayat-ayat Allah supaya kita nggak kesasar. Jadi jawabannya penting ya Mbak Fani ya. Ya, baik Ustaz, terima kasih. Sama-sama Mbak Fani. Ada lagi Mas Kiki? Ada lagi? Ustaz, Mau ada. tanya Ustaz. Iya, silakan. Tapi kalau misalkan sampai akhir hidupnya dia benar-benar nggak tahu apa, misalkan lagi sholat, dia tuh nggak tahu semua apa yang dia baca, apa yang dia paham, berarti celaka sampai akhir hidupnya gitu, Ustaz. Tunggu, sebentar. Coba ulang lagi. Kan tadi
katanya harus paham apa yang dibaca. Mm-mm. Nah, kalau sampai akhir hidupnya dia benar-benar nggak paham, nggak ngerti apa yang dia baca, itu berarti Mm-mm. celaka gitu selama hidupnya dia. Jawabannya iya nggak kira-kira ya? Iya. Tahu jawabannya udah. Astagfirullahaladzim. Ya. Surat Al-Ma'un, surat 107 ayat keempat, coba buka Fatime. Sebentar. Surat ke-107, surat Al-Ma'un, ayat keempat. Allah Maka berfirman, "Fawailul lil musallin." Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Sholat celaka Pak Indra? Iya, Allah yang bilang. Yang bagaimana tuh ya Pak Indra? Yang sholatnya celaka. Ayat 5-nya. Orang yang lalai terhadap Yaitu sholat. alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kalau nanti Fatima, ya Mbak Ocha, Mas Rian, Mbak Fani, Kiki, Bang Junet punya Quran di rumah, atau kalau nggak punya pergi ke masjid, lihat Quran tafsir Ibnu Katsir yang 30 jilid tuh, ya, juz 1, juz 2 sampai juz 30. Buka deh. Apa sih makna tafsir dari fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun? Apa yang dimaksud orang-orang yang lalai dalam sholatnya, ya? Nanti ketemu tuh keterangan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Yang dimaksud orang yang celaka dalam sholatnya dan dia lalai adalah satu, ya Fatimah ya, satu, dia sholat tapi dia hanya sholat dengan raga tanpa menghadirkan jiwanya. Itu lalai, kata Imam Ibnu Katsir, dan itu celaka. Jadi sholat nih, badannya ngadep kiblat nih Fatimah, ya, tapi otaknya ada di Gerlong, otaknya ada di KPAD, otaknya ada di Soekarno-Hatta gitu. Ya. Itu termasuk lalai, kata Ibnu Katsir. Bukan kata saya, kata Ibnu Katsir. Yang kedua, orang yang dikatakan lalai dalam sholatnya, orang yang sholat tapi dia tidak memaknai apa yang dia baca dalam bacaan sholatnya. Jadi dia nggak paham apa yang dia baca. Dan itu lalai katanya, kata Ibnu Katsir. Dan lalai itu sama dengan celaka. Yang ketiga, orang yang suka menunda-nunda waktu sholatnya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Jadi Kiki sholat asar jam 6:03 misalnya. Maghribnya jam 6:07 gitu Ki. Kalau ditanya, Ki kenapa lo sholat asar jam segini? Efisiensi waktu Pak, biar begitu salam asar langsung maghrib. Jadi kan bagus gitu loh, nggak banyak waktu terbuang gitu misalnya. Ya, itu tuh termasuk lalai tuh. Gitu Fatimah. Bukan kata saya Fatimah, kata ulama nih, kata Imam Ibnu Katsir. Jadi kalau pertanyaannya, berarti kalau orang yang sampai mati nggak ngerti bacaan sholatnya berarti celaka dong? Jawabannya iya apa enggak? Iya. Jawabannya iya. Itulah sebabnya nggak semua orang sholat itu dapat pahala loh. Ada orang yang sholat tapi malah disiksa sama Allah. Buka surat Al-Anfal, surat 8 ayat 35. Surat ke-8 ayat ke-35. Silakan dibuka. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka wa tasdiya, kata Allah. Yang baca siapa? Bang Junet sekarang yang baca, Bang Junet. Ayat 35 Bang Junet. Monitor nggak Bang Junet? Hilang ya Bang Junet, nggak ada ya? Ki, kemana Ki? Hilang, Ki? Oh hilang, Kiki aja deh Ki yang baca Ki. Kiki aja Ki. Surat Al-Maidah, surat apa? 8, Al-Anfal, 8 ayat 35 Ki. Al-Anfal. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Tuh, lihat nih ayatnya nih Fatimah. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiya, kata Allah. Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan, kata Allah tuh Fatimah.
Apa tuh maksudnya siulan? Heheotan jeung gegeprokan kalau kata bahasa Inggrisnya tuh. Sembahyang mereka seperti orang heheotan jeung gegeprokan. Artinya apa tuh Fatime? Iya, cuman Hah? gerakannya aja nggak ngerti Coba, bacanya. Fatimah tepuk tangan, coba deh, tepuk tangan sekarang, coba. Yang kencang. Dah, selesai, ya. Kelihatan nggak bekasnya? Kelihatan. Bekas tepukan tangannya kelihatan? Enggak sih, enggak. Nggak kelihatan. Coba Kiki bersiul, Ki. Ada nggak bekasnya, Ki? Ya, ada, Ustaz. Nggak ada bekasnya. Jadi yang kalau maksud sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu seperti orang bersiul dan bertepuk tangan, itu maksudnya mereka sholat. Tapi sholat itu nggak ada bekasnya setelah mereka selesai sholat. Selesai sholat gibah mah gibah aja. Bohong mah bohong aja. Culas mah culas aja sama teman-teman. Nggak ada bekasnya apa yang dia kerjakan pada saat sholat. Itu yang dimaksud sembahyang mereka seperti siulan dan tepukan tangan. Terus lihat, apa ganjaran yang Allah berikan buat orang yang sholatnya model begitu? Yang sholatnya tidak berbekas setelah dia selesai sholat. Apa ganjarannya, Fatime? Azab. Maka rasakanlah azab. Bukan pahala, kan? Iya. Iya, udah rasakanlah azab, terus dikasih status apa di situ di akhir ayat? Akibat kekafiranmu itu. Tuh, dianggap mukmin atau kafir? Kafir. Aduh, serem banget. Serem kalau kita sholat nggak pakai ilmu. Kalau kita sholat dan kita nggak paham apa yang kita baca. Serem nggak? Serem. Serem. Terus gimana nih mendingan nih? Apa kita resign aja nggak usah sholat mulai besok atau gimana ya? Makin serem. Makin serem. Jadi apa dong yang harus kita lakukan? Kalau ternyata kita nggak ngerti apa yang kita baca selama ini nih. Belajar. Kita belajar. Mulai hari ini banyak-banyak kumpul. Fatime sama Kiki sama Ocha kumpul tuh, panggil guru ngaji, Pak ajarin saya dong Pak arti atau makna dari bacaan sholat. Hari ini belajar arti Fatihah, nanti minggu depan belajar lagi arti bacaan ruku, arti bacaan sujud dan seterusnya. Jadi satu semester selesai tuh arti bacaan sholat kita paham, sehingga sholat kita nggak kayak orang bersiul, nggak kayak orang bertepuk tangan. Dan kalau nggak begitu, berarti kita nggak dibilang kafir sama Allah. Dan ganjarannya bukan azab, tapi pahala. Gitu, Fatime. Jelas nggak? Jelas, Ustadz. Terima kasih. Sip. Sama-sama. Cukup kali ya, Ki, ya? Cukup, Ustadz. Cukup ya, Ki? Iya, Kiki udah kriep-kriep matanya tuh. Lihat bakwan kayaknya dia. Nggak sabar. Iya, Ki, udah kriep-kriep, Ki. Udah ada ini belum buat buka, Ki? Belum, Ustadz. Oh, benar. Makanya kriep-kriep dia, Fatime. Udah, tutup aja, Ki. Nanti nggak konsen ente. Iya, cukup ya dari saya, Kiki, dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semua yang benar datangnya dari Allah. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam proses penyampaian tadi, ya, saya mohon banget dibukain pintu maaf. Ya teman-teman ya, tolong maafkan saya dan insya Allah saya pun memaafkan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Cukup dari saya, haza walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke Kiki MC kita. Silakan Kiki. Baik, Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah kajian hari ini telah usai. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kedepannya nanti. Amin. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Ustadz, boleh dipimpin doanya? Oh ya, baik, insya Allah. Di sini ada Akbar Torik nih, saya lihat. Akbar monitor nggak, Bar? Akbar. Akbar monitor, Bar? Sambil di jalan. Di jalan, Ustaz, lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Oke. Di jalan ya. Maaf. Oke, siap. Oke, kalau gitu mari sama-sama kita berdoa ya, teman-teman ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Walakal hamdu ya Maulana ya Mahmud ya Allah ya Karim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabatin Rasulillahi ajmain.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka yusra wa taysir fa yassir umurana umura dunya wa din. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukumullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita lanjut dengan doa kafaratul majelis ya teman-teman semua. Kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup dari saya, Mas Kiki. Saya kembalikan. Baik, Pak Ustadz, terima kasih atas doanya. Sebelum ditutup, mari kita foto bersama dulu. Yang lainnya bisa on cam. Kita foto dulu. Kita foto bareng dulu ya. Ya, foto. Oke. Yang foto siapa, Ki? Yang foto dari Ilham. Ilham dari dokumentasi. Siap. Oke. Foto. Silakan Mas Ilham. Ilham. Baik. Ya, teman-teman, kontak cam dulu semuanya biar kita foto bareng. Mana Ilham yang mana nih? Ini Oh, ini Asidiki Bahtiar. Iya, siap. Ilham. Nah, ada lagi yang mau on cam? Kalau foto semangat ya on cam-nya pada ya. Kenapa kalau ngaji pada ngumpet nih, Ki? Coba Ki di monitor dulu, Ki. Ya, silakan Ilham. Siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Oke. Lagi atau enggak nih? Sekali lagi. Selesai. Lagi apa enggak, Ham? Bentar, lagi loading. Lagi gaya bebas, gaya bebas. Oke, gaya bebas teman-teman. Ya, 1, 2, 3. Oke, sudah. Mungkin Baik, terima kasih untuk Mas Ilham. Terima kasih untuk Pak Ustadz dan semuanya karena telah hadir pada kajian hari ini. Semoga kajian hari ini bisa bermanfaat dan saya selaku MC Kiki Lesmana mengucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya teman-teman, sukses buat semuanya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Sudah. Oke, Pak ya. DM teman-teman ya. Dadah semuanya. Salam berbuka.